dari SMP Negeri 13 Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan best practice saya dengan judul Guru Berujar, G Suite for Education berbantuan Jurnal Pantauan Belajar sebagai solusi pembelajaran daring efektif berbudaya sehat di era pandemi COVID-19 SMP Negeri 13 Surakarta. Latar belakang dari best practice yang saya angkat adalah sebuah realita di mana pandemi COVID-19 melanda dunia. Dan hal ini berakibat pada pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang awalnya dilakukan di SMP Negeri 13 Surakarta mau tidak mau, suka tidak suka beralih kepada pembelajaran secara daring. Dan hal ini tentu saja membuat guru dan peserta didik menjadi kaget. Pembelajaran daring yang semula hanya menggunakan grup WhatsApp dirasa kurang efektif. Padahal idealitanya proses pembelajaran daring harus tetap efektif meskipun kita berada di tengah pandemi COVID-19 dan tentu saja dengan tetap memperhatikan budaya sehat. Untuk apa? Untuk menyongsong peserta didik, mempersiapkan mereka menyambut revolusi industri 4.0. Permasalahan yang terjadi adalah pandemi COVID-19 yang melanda SMP Negeri 13 Surakarta berdampak pada beralihnya pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran daring. Pembelajaran daring di awal pandemi dengan media grup WhatsApp belum efektif dilihat dari 5 indikator. Hal itu bisa dilihat baik dari sisi guru maupun dari sisi peserta didik. Nah, dibutuhkan sebuah strategi untuk memecahkan masalah yang muncul. Maka, sebagai kepala sekolah, untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan meluncurkan sebuah program yang diberi nama Guru Berujar Berbudaya Sehat. Apa itu Guru Berujar Berbudaya Sehat? Yang pertama adalah G Suite for Education. G Suite for Education adalah sebuah platform gratis dari Google, di mana aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya diantaranya ada Google Classroom, ada Gmeet, ada Gmail, ada kalender, ada penyimpanan atau drive, dan lain sebagainya. Selain itu, Kemdikbud juga memberikan akun secara gratis kepada sekolah-sekolah untuk bisa memanfaatkan G Suite for Education. Lalu yang kedua, berbantuan Jurnal Pantauan Belajar. Artinya adalah G Suite for Education untuk pelaksanaan pembelajaran daring dibantu dengan jurnal pantauan belajar yang dilakukan oleh guru dan juga orang tua untuk memantau pelaksanaan pembelajaran melalui G Suite for Education. Semua itu tetap terbingkai dalam sebuah budaya sehat, di mana pandemi COVID-19 ini mengharuskan kita tetap melaksanakan protokol kesehatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Guru Berujar Berbudaya Sehat ternyata menghasilkan hasil yang luar biasa, di mana indikator efektivitas pembelajaran yang dilihat dari 5 aspek, yakni pengelolaan pelaksanaan pembelajaran, proses komunikatif, respon peserta didik, aktivitas belajar, dan hasil belajar mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dan hal ini tentunya berdampak pada pelaksanaan pembelajaran daring di era pandemi COVID-19 menjadi lebih efektif. Hasil dan dampak tadi diperkuat dengan testimoni dari guru, peserta didik, dan orang tua. Guru mengatakan bahwa mereka sangat terbantu dengan G Suite for Education untuk pembelajaran daring disertai dengan bantuan jurnal pantauan mengajar. Begitupun dengan peserta didik. Peserta didik merasa terbantu karena dia akan tahu mana tugas yang sudah dikerjakan dan mana tugas yang belum dikerjakan. Orang tua juga sangat berterima kasih dengan diadakannya pembelajaran daring dengan G Suite for Education dan juga pantauan
mengajar yang membantu mereka untuk bisa mengetahui apakah anaknya sudah mengerjakan tugas atau belum. Lalu tugas apa saja yang harus mereka lakukan dan kapan mereka harus mengumpulkan tugas atau pembelajaran apa yang sudah terjadwal. Tidak ada best practice tanpa kendala. Begitupun dengan best practice yang saya lakukan. Ada 3 kendala utama pada pelaksanaan best practice ini. Yang pertama adalah heterogenitas pengetahuan dan keterampilan guru terhadap IT. Tidak semua guru paham tentang IT dengan baik. Maka di awal hal ini menjadi kendala yang cukup berarti. Kemudian kendala yang kedua adalah sarana dan prasarana berupa HP untuk pembelajaran daring belum 100% dimiliki oleh peserta didik di awal pembelajaran daring. Dan yang ketiga adalah beberapa orang tua kurang memperhatikan proses pembelajaran daring peserta didik. Mereka lebih fokus untuk bagaimana mencari uang untuk bisa menghidupi keluarga mereka di masa pandemi COVID-19 ini. Ada 2 faktor pendukung utama yang menyebabkan best practice ini pada akhirnya bisa berjalan dengan baik. Yang pertama adalah perhatian pemerintah Kota Surakarta terhadap proses pembelajaran daring yang luar biasa, yakni dengan memberikan bantuan HP untuk anak-anak afirmasi bisa melaksanakan proses pembelajaran secara daring di era pandemi COVID-19. Dan dukungan positif dari warga sekolah, komite, dan pemerintah sangat membantu pada proses pembelajaran secara daring di best practice yang saya angkat. Best practice ini tentu saja tidak akan berhenti sampai di sini, tapi akan ada rencana tindak lanjut terhadap pelaksanaan best practice ini, yakni guru berujar berbudaya sehat akan ditindaklanjuti dengan blended learning berbudaya sehat menjelang mulai diberlakukannya pembelajaran tatap muka terbatas di SMP Negeri 13 Surakarta. Ada 3 rekomendasi yang bisa saya sampaikan melalui hasil best practice ini. Yang pertama adalah dalam menerapkan guru berujar berbudaya sehat dalam mewujudkan pembelajaran daring efektif di SMP Negeri 13 Surakarta harus disertai dengan pantauan berkelanjutan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip bimbingan agar dapat tepat sasaran dan tercapai tujuan bimbingan. Lalu yang kedua, pelaksanaan best practice harus melibatkan seluruh warga sekolah dan pemangku kepentingan agar dapat memecahkan problem secara cermat dengan kesamaan tujuan yang diharapkan. Dan yang ketiga, penerapan guru berujar dapat diterapkan juga di sekolah lain dengan menyesuaikan kondisi yang ada di sekolah tersebut. Best practice ini sudah didiseminasikan baik kepada teman-teman yang ada di sekolah sendiri maupun di MKKS Kota Surakarta. Berikut adalah dokumentasi dari diseminasi yang sudah dilakukan. Terima kasih. From ordinary to extraordinary dengan tekad, toleransi, etika, kedisiplinan, aktualisasi, dan dedikasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.